memicu kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan. Kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih kau beri udara untuk nafasku. Ya, baik. Selamat pagi Ibu Erna selaku Kepala Pusat Pembinaan Widya Suara kita. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat jumpa Ibu, walaupun kita hanya lewat online. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa di Papua. Baik, teman-teman, narasumber sudah siap. Pagi ini kita akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu kebijakan pembelajaran agenda keempat PKP. Dalam hal ini aksi perubahan yang akan dibawakan oleh Ibu Kapus Widya Suara, Ibu Erna, Sos Master Ilmu Politik dan Administrasi. Baik Ibu, waktu kami sediakan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat pagi. Pagi. Sudah agak siang ya Pak ya. Kita di sini Sudah siang, setengah 11. Setengah 11. Baik, Ya. hari ini kita akan berdiskusi mengenai aksi ya, rancangan aksi perubahan untuk PKP. Ini saya minta untuk share screen-nya dibuka atau ada bahan yang kemarin, Mbak Fauzia. Ini saya nggak bisa share bahan, disable. Minta tolong Bu. In, bahan kemarin. Oke, baik, sebentar. Ya. Ya, baik. Kawan-kawan mungkin sudah bisa melihat paparan saya. Sebentar. Oh, enggak. Baik. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai aksi perubahan kinerja pelayanan publik, khususnya kalau kita melihat di aksi perubahan untuk kepemimpinan pengawas, fokusnya adalah pada areanya adalah kinerja pelayanan publik, titik bertemunya antara pelanggan dan kita, organisasi. Jadi kawan-kawan nanti peserta pelatihan kepemimpinan pengawas akan bertanggung jawab untuk mengendalikan kinerja dari kegiatan pelayanan publik. Ketika kita berbicara mengenai aksi perubahan pada level ini, kita perlu menghubungkan aksi perubahan itu dengan dua tujuan utama ketika kita bicara mengenai pelatihan kepemimpinan pengawas. Ada dua hal. Yang pertama adalah yang adanya di agenda 1. Agenda 1 itu bicara mengenai karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik. Itu kompetensi yang pertama. Sedangkan kompetensi yang kedua, kita lebih berbicara mengenai agenda 2, agenda 3, yang nanti diterjemahkan di agenda yang keempat. Agenda 2 fokusnya adalah mengelola orang lain dan mengelola pekerjaan. Jadi kalau aksi perubahan sebenarnya lebih berfokus kepada agenda 2 dan agenda 3, mengelola orang lain dan mengelola pekerjaan. Tapi supaya kita bisa melaksanakan dua peran itu, kita perlu memahami dan juga kita perlu untuk mampu mengelola diri sendiri yang ada di agenda 1. Jadi nanti secara khusus di dalam paparan ini saya akan menunjukkan mengenai hubungan antara agenda 1,
agenda 2, agenda 3 di dalam pembuatan rancangan aksi perubahan. Kalau kita ingin melihat mengenai pembelajaran tentang aksi perubahan, tersebar di beberapa jadwal kita, dan biasanya pada hari yang kelima, ini sifatnya tentatif, kalau kawan-kawan distance learning mau dipecah lebih panjang juga tidak apa-apa. Kenapa kita kenalkan sesudah agenda 1 selesai gitu. Jadi dia, kalau tadi saya mengatakan agenda 1 adalah mengelola diri sendiri. Ini adalah dasar kita seorang pengawas untuk melaksanakan pekerjaan, tapi kalau aktualisasi secara khusus adalah kita akan berbicara di agenda 2 dan agenda 3. Sehingga ketika dari sisi penjadwalan selesai agenda 1, kita sudah mulai memberikan pembekalan kepada peserta mengenai konsepsi pembelajaran aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Jadi kenapa kita kenalkan? Supaya para peserta ketika nanti mengikuti hari demi hari untuk agenda 2 dan agenda 3, mereka mengetahui di mindset mereka bahwa nanti apa yang harus saya lakukan di dalam aksi perubahan. Jadi biasanya di sekitar hari kelima kita sudah kenalkan mengenai konsepsinya, sedangkan kalau secara khusus aksi perubahan pada hari ke-25 kita sudah bicara merancang aksi perubahan, hari 26 dan juga hari 27 dan 28 pembimbingan sampai dengan seminarnya. Nah, nanti off selama sekitar 60 hari kalender, akan masuk lagi untuk seminar hasil atau seminar pelaksanaan aksi perubahan. Jadi di awal sudah kita kenalkan supaya ketika mengikuti pembelajaran mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau kita bicara mengenai area dari aksi perubahan ini, kita harus kembalikan kepada sebenarnya kalau kita bicara pelatihan kepemimpinan pengawas, kita selalu berbicara mengenai servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Di dalam kepemimpinan melayani ini ada 2 hal yang harus menjadi fokus kita. Yang pertama adalah bagaimana tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi ini dapat tercapai. Yang pertama adalah pelayanannya itu apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pegawai ini berkinerja untuk mewujudkan pelayanan yang baik ini. Apakah mereka bahagia, apakah mereka semua berkontribusi, apakah mereka semua berpartisipasi. Jadi ada pelayanan yang harus diselenggarakan, kemudian juga pengelolaan sumber daya manusia di dalam melakukan pelayanan ini menjadi sangat penting ketika kita bicara mengenai kepemimpinan melayani. Sehingga kalau kita bicara leadership, ada 2 hal, yaitu bedanya leader dan manajer adalah kalau manajer biasanya bicara mengenai tactical atau operasional, sedangkan leader ketika kita bicara vision dan juga bagaimana kita memiliki pengaruh terhadap organisasi yang kita pimpin. Nah, kalau kita bicara mengenai kepemimpinan melayani, konteksnya adalah yang tadi taktikal operasional itu adalah pelayanannya, sedangkan kalau kita bicara mengenai visionary dan juga pengelolaan sumber daya manusia, kita bicara mengenai kompetensi kepemimpinannya. Jadi ada 2 hal, sebagai seorang leader dan juga sebagai seorang manajer kepemimpinan melayani. Nah, kemudian kalau bagaimana kita menerjemahkan tuntutan itu, kenapa setiap peserta harus membuat aksi perubahan? Dalam konteks ini adalah kita ingin ketika kawan-kawan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, mereka selesai, atau di dalam proses pembelajaran, mereka mampu mengaktualisasikan atau mengimplementasikan semua pembelajaran yang ada di dalam pelatihan, dan dia akan menjadi agen perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan di dalam organisasinya masing-masing. Sehingga kalau kita bicara mengenai, kita akan melatih mereka membuat aksi perubahan sebagai bentuk aktualisasi pembelajaran agenda, sehingga mereka dalam konteks pelatihan sudah menerapkan, dia akan mendapatkan inisiasi untuk melakukan inovasi-inovasi yang akhirnya akan berujung kepada kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan, kenapa kita selalu harus mengkaitkan agenda dari aksi perubahan dengan mata pelatihan dan agenda-agenda kita.
agenda yang satu, yang atas, yang abu-abu, yang ada di sini, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang isinya ada 2 mata pelatihan, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Ini harus menjiwai apa yang seorang pengawas itu lakukan di dalam pekerjaan sehari-hari. Namun demikian, kalau kita mau membuat aksi perubahan, kita lebih areanya adalah agenda 2 dan agenda 3 ini. Agenda 2 adalah mengelola orang lain, agenda ketiga adalah mengelola pekerjaan. Ketika kita bicara pelayanan, kita bisa bermain-main di agenda 2 ataupun agenda 3, yang isinya adalah bagaimana memperbaiki kinerja pelayanan publik. Nanti akan kita lihat bagaimana menerjemahkan dari 2 agenda ini di dalam aksi perubahan. Ini adalah 7 elemen dari manajemen kualitas pelayanan yang kalau kita bicara mengenai diagnosanya, bagaimana ide inovasi itu muncul, biasanya 7 elemen kualitas ini yang menjadi areanya gitu. Apakah di pengambilan keputusan mengenai bentuk inovasinya, hubungan antara manajemen yang ada di dalam pelayanan, keterlibatan pegawai, pendekatan prosesnya, kepemimpinan atau perbaikan terus-menerus. Ini area-area yang harus menjadi perhatian ketika kita mendesain sebuah pelayanan. Jadi ketika kita bicara mengenai pelayanan saya sudah bagus, dari sisi customer satisfaction atau kepuasan dari pelanggan kita sudah mendapatkan nilai 8 gitu. Tapi kalau kita berhenti di situ, saya yakin itu sudah tidak relevan lagi karena apa? Tuntutan dari masyarakat juga akan berubah sehingga di sini perbaikan terus-menerus juga menjadi inti dari setiap pembelajaran yang kita pembelajaran di dalam pelaksanaan pelayanan. Jadi kalau kita bicara mengenai sudah mendapatkan tinggi nilainya terus berhenti, ya sudah, berarti tidak ada inovasi lagi. Yang kita harapkan ketika kita mengatakan, misalnya ada yang peserta mengatakan, Bu, pelayanan di unit saya sudah bagus gitu. Ketika dia mengatakan sudah bagus, berarti itu adalah akhir dari keberhasilan dia. Karena dia akan cenderung kalau sudah bagus tidak akan melakukan apapun gitu. Di dalam elemen manajemen kualitas pelayanan, ketika kita sudah mencapai nilai 8, justru kita harus melakukan inovasi lebih gitu. Sebenarnya yang lebih advance, yang lebih tinggi dari pelayanan yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Nah, kunci sebuah inovator adalah perbaikan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian, kalau kita bicara mengenai orientasi pelayanan, biasanya kita mengenal kata-kata SMART gitu. Cuman dalam konteks pelatihan kepemimpinan pengawas ataupun administrator, kita tambahi 2 gitu, ER gitu. Sering sekali kita bicara SMART saja, specific, measurable, achievable, relevant, timely. Nah, kita tambahkan ethical dan resource. Dan ini nanti tercermin di dalam desain dari aksi perubahan, misalnya spesifik adalah sebenarnya inovasinya itu apa secara spesifik. Harus jelas gitu. Apakah inovasinya kita memperbaiki mengenai proses di dalam pemberian pelayanan? Apakah kita memunculkan jenis pelayanan yang baru sebagai akibat perbaikan yang terus-menerus? Jadi harus spesifik inovasinya itu. Tidak gambyang itu tidak jelas gitu. Jadi besar saja. Pokoknya saya mau perbaikan untuk pelayanan kependudukan. Perbaikan pelayanan kependudukan. Nah, apa yang diperbaiki gitu. Jadi harus spesifik. Kemudian yang kedua adalah measurable atau dapat diukur. Ukurannya jelas. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, hasilnya seperti ini. Dulu pelayanannya adalah secara manual, sekarang saya adalah jemput bola, hasilnya dulu hanya mendapatkan penduduk memiliki kartu identitas pegawai itu 80%, sekarang meningkat menjadi 100% gitu. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas untuk mengatakan bahwa sebuah inovasi ini ada hasilnya, ada bentuknya yang berubah. Kemudian achievable, salah satu aksi perubahan ketika kita menjadi 2 bagian, rancangan dan hasil, sebenarnya ini untuk melihat bahwa selama jangka pendek, misalnya kurun waktu 60 hari,
apa yang direncanakan kawan-kawan ini perencanaannya dilaksanakan dengan baik, bahwa dia tahu ini dapat dilaksanakan, dan sesudah 2 bulan atau 60 hari, nah, dapat tercapai apa yang direncanakan. Jadi nanti penilaiannya ini kita menggunakan yang smarter ini. Specific, measurable, achievable, relevant. Relevan ini adalah nanti ketika kita mengambil diagnosa, unit organisasinya adalah unit eselon 2 atau eselon 3 diperbolehkan. Tapi boleh mengambil unit analisisnya adalah level JPT Pratama, misalnya kepala dinas, misalnya kepala biro, dan lain-lain, level eselon 2, atau organisasi mandiri kalau ada yang OPT dan lain-lain diperbolehkan. Jadi intinya di sini relevan adalah sesuai dengan permasalahan dan prioritas yang ada di dalam organisasi. Jadi harus relevan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan orang lain, saya yakin nggak akan relevan terhadap kinerja pelayanan di mana kita ditempatkan. Kemudian yang kelima adalah timely. Nanti akan saya jelaskan juga ketika kita bicara membuat rancangan aksi perubahan sampai pelaksanaannya, ukuran waktu ini menjadi penting. Ini yang sering sekali kawan-kawan mengabaikan. Jadi gini, ada beberapa kasus ketika membuat aksi perubahan, misalnya ada PKN ya, pelatihan kepemimpinan nasional. Dia mau membuat mengenai peraturan bupati. Peraturan bupati ternyata hanya dibahas 1 minggu. Pertanyaan bagi saya sendiri gitu, kalau saya nguji gitu, mungkinkah dalam waktu hanya 1 minggu kita menempuh semua cara bahwa kebijakan ini dibahas, ada konsultasi publik dan lain-lain? Jangan-jangan kawan-kawan ketika mengatur waktu ini menjadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal dalam arti tidak normal gitu. Nah, ini hal-hal spesifik, measurable, achievable, relevant, timely ini tercermin di dalam aksi perubahan kita. Sedangkan ethical adalah ketika kita bicara mengenai etika tadi, agenda 1, sikap, perilaku, bela negara dan lain-lain menjadi agenda di agenda 1. Kepemimpinan Pancasila dan lain-lain. Kita bicara mengenai etika, ethical gitu, faktor etik. Apakah kegiatan-kegiatan dan juga hasil-hasilnya sesuai dengan etika yang ada, baik yang ditetapkan secara nasional ataupun organisasi memiliki budaya-budaya tertentu. Jadi apakah sesuai dengan budaya organisasi, kode etik perilaku sebagai ASN, dan juga ketetapan-ketetapan yang berlaku. Kemudian resource nanti secara khusus juga akan dibicarakan ketika kita bicara mengenai rancangan aksi perubahan. Nanti saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana kita menerjemahkan bagaimana kita menerjemahkan bagaimana kita menerjemahkan semua itu di silent. Sebentar. Itu mengganggu. Karena HP saya nyala karena Bagaimana kita maaf. Bagaimana kita menerjemahkan apa yang tadi saya sebutkan dari Smarter ini ke dalam pelatihan kepemimpinan yang akan kita bicarakan secara lebih spesifik sebentar lagi. Sebentar Bapak Ibu, saya tak tutup. Sebentar, saya tutup ini saya dulu. Bahan-bahan saya ganggu banget. Baik. Oke. Kemudian ini slide itu. sebentar, saya stop sharing sebentar. Oke. Kemudian kalau kita bicara, ini tadi yang kita coba terjemahkan dari Smarter tadi, ini yang ketika kita bicara mengenai diagnosa, membantu kawan-kawan peserta pelatihan pengawas untuk mendiagnosa organisasi, ini tadi yang saya katakan.
kita mulai, kalau nanti ada pertanyaan, kalau dulu kan selalu kita mengatakan, kalau level PIM 4 adalah kegiatan, PIM 3 adalah program, kemudian PIM 2 adalah kebijakan, kemudian PIM 1 adalah strategi. Gitu. Ini kita tidak bicara seperti itu. Untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, administrator maupun PKN memiliki fokus yang berbeda gitu. Kalau kita bicara pelatihan kepemimpinan pengawas, fokusnya adalah kinerja pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada stakeholder kita, bagaimana seorang pengawas mengendalikan kegiatan pengawasan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai administrator, nah, kita bicara mengenai kinerja dari organisasi. Gitu. Ini bedanya di sini. Kinerja itu bagaimana seorang administrator mengelola sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau strategi-strategi yang ada di dalam organisasi. Sedangkan kalau kita bicara mengenai pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau PKN tingkat 2, kita bicara mengenai strategic leadership. Dia lebih kepada visionnya. Sedangkan kalau PKN 1 kolaborasi, bagaimana kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sebuah isu atau kebijakan yang secara nasional. Jadi dibaginya ke sana. Kalau dulu kegiatan, program, kebijakan, strategi. Gitu. Kalau sekarang tidak, pelayanan, kemudian kinerja organisasi, strategi. Jadi kalau kita istilah leadership-nya adalah PKP, servant leadership, PKA, performance leadership, PKN, strategic, PKN 2 strategic leadership, PKN 1 adalah collaborative leadership. Jadi lebih ke sana. Jadi yang di sini sama-sama mau memandu untuk PKA-nya, PKP maupun PKA, mandatnya tusi pada level JPT Pratama atau level jabatan administrator yang mandiri juga tidak apa-apa. Kalau untuk PKP adalah pelayanan, kalau PKA adalah kinerja, tapi dari sisi mandatnya adalah sama. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, sering sekali ini HP-nya nyala terus. Sorry Bapak Ibu, saya udah coba matikan. Saya ulang lagi, pasti keganggu kalau HP-nya nyala. Kemudian ketika kita bicara mandatnya sudah ketemu, mandatnya pada level eselon 2 atau JPT Pratama atau kepada level administrasi unit kerja yang mandiri, kita bicara apakah kita mau berbicara pada level input, proses, atau output kalau kita bicara pelayanan. Jadi misalnya kalau kita bicara input, kita bicara profil SDM, kondisi sosial budaya, kita bicara mengenai kebutuhan pelayanan, apakah pelayanan yang saat ini kita laksanakan sudah sesuai atau belum, apakah standarnya memang sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum, atau kita bicara mengenai prosesnya. Struktur kerja, akses, pemanfaatan teknologi, atau ke output-nya. Gitu. Jadi mapping-nya itu bisa dilakukan di input, proses, maupun output, yang akhirnya beberapa mapping atau analisis baik dari sisi input, proses, atau output tadi akan menghasilkan beberapa permasalahan yang permasalahan itu bisa diambil untuk menjadi ide aksi perubahan. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan nanti kawan-kawan agak siang kemungkinan akan mendengarkan ceramah mengenai studi lapangan. Sebenarnya ada bagaimana mengaitkan dari studi lapangan ke dalam aksi perubahan. Nanti saya akan menjelaskan sedikit, meskipun nanti secara detail di siang akan dijelaskan gitu. Jadi untuk di dalam studi lapangan ada dua jenis penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian kelompok, yang kedua adalah penilaian yang sifatnya individu. Nah, penilaian yang sifatnya individu atau laporan individu, wujudnya adalah laporan individu, sangat berkaitan dengan problem atau ide ini. Caranya seperti apa? Jadi gini, secara garis besar, ketika kita bicara mengenai studi lapangan, yang pertama
harus ditetapkan sebenarnya benchmarkingnya atau yang mau kita pelajari itu unit kerjanya mana. Misalnya saya mengambil contoh adalah Dinas Kependudukan ketika memberikan pelayanan akte penduduk kartu penduduk gitu. Misalnya kartu penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan itu sangat bagus karena apa? Tidak usah datang secara otomatis dilaksanakan. Misalnya ada satu unit organisasi yang ke sana. Kemudian kita melakukan studi lapangan ke sana, baik secara virtual maupun klasikal. Pertama yang harus kita lihat adalah masalahnya apa? Kenapa mereka memiliki ide memberikan kartu KK, kartu kependudukan secara otomatis? Problemnya dulu apa gitu? Problemnya ternyata dulu adalah semua penduduk di situ sudah oke dengan menggunakan teknologi, kemudian semua pelayanan sebenarnya sudah bisa di-online kan. Jadi masalahnya ada. Pertama adalah kenapa kamu dulu memiliki ide untuk melakukan inovasi itu? Jadi pertama pertanyaannya adalah why? Kenapa kamu dulu melakukan pelayanan seperti itu? Itu pertama yang harus diketahui. Problemnya dulu apa sehingga sekarang ide pelayanannya seperti itu. Ketika problemnya sudah ketemu, kenapa akhirnya memunculkan pelayanan? Yang kedua yang harus dicari oleh kawan-kawan peserta studi lapangan adalah kunci keberhasilannya apa? Kenapa pelayanan yang baru ini, yang sekarang sudah bagus ini berhasil? Apa kuncinya? Akan diidentifikasi sebanyak mungkin, misalnya faktor kepemimpinan, kepala dinasnya sangat-sangat komitmen, memiliki visi ke depan, misalnya seperti faktor yang pertama, keberhasilan dari perubahan sistem pelayanan kependudukan adalah faktor kepemimpinan. Kemudian faktor yang kedua kemungkinan adalah infrastruktur, misalnya contohnya saja. Ketiga adalah SDM, keempat bla 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 banyak, misalnya 10 atau 7 atau 6 gitu. Jadi tadi kenapa dia menginisiasi di benchmarking, kemudian faktor keberhasilannya apa, sesudah ketemu faktor keberhasilannya banyak, dipilih 3 yang terpenting, yang paling kunci dari misalnya 7 atau 6. 3 yang terpenting itu apa? Misalnya yang terpenting adalah ini ganggu banget. Telepon saya nyala terus. Sebenarnya udah saya matiin dari komputer tapi tetap nyala. Tadi masalahnya apa? Kunci keberhasilannya adalah misalnya listnya 6, dari 6 itu diambil 3 yang paling kunci. Nah, nanti kalau kelompok kan beda. Kalau kelompok laporannya adalah problemnya apa, kuncinya apa, faktor keberhasilannya apa, 3 terbaiknya apa, kemudian kesinambungannya apa. Itu kelompok gitu. Kalau kesinambungan itu bicara mengenai misalnya kepemimpinan, kalau nanti kepala dinasnya ganti, apakah yang harus dilakukan supaya yang bagus ini tetap terjadi. Ini laporan kelompok. Sedangkan kalau laporan individu, dari studi lapangan ini sebenarnya kawan-kawan akan melihat apakah, tadi kan ada problems, ada kunci suksesnya, kemudian pembelajaran berkelanjutan. Problemnya sama gitu. Kalau tadi kemarin saya studi lapangan ke kependudukan, problemnya ini sama nggak ya dengan pelayanan yang saya miliki? Mungkin saya ada di dinas kesehatan. Kalau tadi adalah masyarakatnya sudah siap, teknologinya kita punya, makanya kita mau bikin baru. Kita sama nggak? Oh, ternyata masyarakat saya belum siap gitu. Jadi problemnya berbeda. Ketika kita mau melakukan ide, oh jangan-jangan memang masalahnya berbeda. Coba kita lihat kunci sukses faktornya gitu. Oh, kunci sukses faktornya tadi kepemimpinan, kemudian proses bisnis gitu. Oh, ternyata di tempat saya proses bisnisnya nih yang belum oke. Jadi ada pembelajaran studi lapangan yang bisa untuk memperkaya proses kita melakukan diagnosa. Apakah studi lapangan yang dia keberhasilannya adalah 1, 2, 3 tadi juga kita miliki. Kalau belum kita miliki, jangan-jangan ide aksi perubahannya dari sana. Bahwa
kunci keberhasilan tadi di Dinas Kependudukan adalah dia dari sisi kepemimpinannya atau dari sisi proses bisnisnya. Di tempat saya proses bisnisnya belum seperti itu. Nah, jangan-jangan meskipun jenis pelayanan yang saya lakukan berbeda dengan Dinas Kependudukan, dari sisi proses bisnis nih, saya belajar dari studi lapangan. Oh, idenya saya ngambil dari sana. Jadi, ada keterkaitan antara laporan individu dengan ide-ide ini ketika kita melakukan diagnosa. Gitu. Jadi, lebih mengarahkan kepada kawan-kawan di tempat lain berhasil, apakah juga akan cocok dengan kita atau tidak. Nah, jadi, kalau kita bicara mengenai tadi batasan dari pelayanan tadi, saya selalu mengatakan bahwa ada 3 hal ini yang harus diperhatikan ketika mendesain pelayanan. Tidak hanya bicara mengenai operasional, task-oriented behavior, tapi kita juga relationship dan partisipator. Jadi kita bicara sumber daya manusianya juga diperhatikan. Kemudian ini sebenarnya terjemahan dari jadwal yang tadi sudah saya sebutkan di depan, mengenai secara total kalau aksi perubahan ini ada 9 seri pembelajaran yang menjadi panduan bagi kawan-kawan peserta untuk melaksanakan aksi perubahan. Tapi tadi di jadwal sudah terinci sih sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai misalnya konsepsi 3JP, kemudian merancang 15 JP, di pembimbingan ada 18 JP, ini dibagi menjadi 2 hari. Kemudian seminarnya 10 JP, 1 hari, kemudian sesudah seminar biasanya ada pembekalan, karena mereka mau off sekitar 60 hari, ada pembekalan sebanyak 3 JP, dan juga ada 60 hari kalender mereka untuk melaksanakan aktualisasi, jadi kegiatan-kegiatan yang sudah disusun tadi dilaksanakan di tempat kerja, kemudian ada pembimbingan lagi ketika mereka on yang kedua, ada 9 JP, seminarnya 9 JP, 10 JP, kemudian sesudah seminar biasanya berbagi pengalaman bagaimana memimpin sebuah aksi perubahan di tempat kerjanya masing-masing. Jadi secara khusus sebenarnya 3 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk aksi perubahan, mendiagnosa perubahan organisasi yang tadi mau dilihat input, proses, output, memanfaatkan hasil dari studi lapangan, kemudian kegiatan teknis merancangnya. Kalau saya aksi perubahannya ini tujuannya apa, kegiatan-kegiatannya apa, baru kemudian di 60 hari dilaksanakan. Yang keempat adalah bagaimana mempertanggungjawabkan atau melaporkan desain besarnya. Ada kesenjangan antara yang kita harapkan kondisi saat ini, diagnosa saat ini. Jadi ketika kawan-kawan nanti mengarahkan kepada peserta bahwa kita akan melakukan diagnosa, apakah dari sisi input, proses maupun output, dengan memanfaatkan pembelajaran dari studi lapangan, kita bicara mengenai kondisi saat ini, kemudian kondisi masa depannya seperti apa. Ada 2 starting point ketika kita diagnosa. Poinnya adalah problem gitu. Ada suatu Nah, dalam konteks organ yang sangat berubah, yang berubah sangat cepat seperti saat ini, jangan kelemahannya adalah, ini juga benar nggak salah gitu, ada problem diselesaikan. Tapi jangan-jangan ketika problem ini diselesaikan, ternyata tuntutan kebutuhannya bergeser gitu, karena perubahan lingkungannya sangat cepat gitu. Sehingga sebenarnya starting point yang kedua ini sering sekali yang menjadi kunci kita mengatakan seseorang itu inovatif atau tidak. Ketika mendatang itu seperti apa? Problemnya adalah seperti ini, bagaimana dia menciptakan sebuah ide atau solusi yang menjawab tantangan ke depan. Jadi kalau misalnya salah satu problemnya adalah
ada pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal. Tapi karena pandemi COVID harus dilaksanakan secara distance learning. Kemudian ada yang konsultasi ke Bapak Ibu gitu. Ini gimana, saya dapat teguran dari pimpinan terus nih, penyerapannya sangat kecil karena pandemi COVID gitu. Kemudian Bapak mengatakan, oke, kalau begitu Pak, kita laksanakan saja pelaksanaan pelatihannya tetap secara klasikal, kelasnya kita bagi menjadi 2 supaya menghindari fisikal dan juga social distancing-nya masih ketemu gitu. Jadi biar biasanya 31 kelas, kita sekarang 1 kelas 15, jadi ada ruang yang berdempet, yang dekat, kemudian 15 orang di kelas A, 15 orang di kelas B. Ini memang menyelesaikan problem gitu. Pertanyaannya, ini akan ke depan atau enggak gitu? Saya yakin enggak gitu. Ketika solusinya adalah kelas rangkap, pemecahan kelas, saya yakin itu memang menyelesaikan permasalahan dengan penyerapan anggaran, tapi tidak menyelesaikan tuntutan ke depannya itu pelatihannya adalah dengan distance learning atau klasikal atau blended atau apapun gitu. Jadi dua-duanya benar gitu. Kita bisa mengatakan, oke, memang kamu menyelesaikan permasalahan, tapi inovatif nggak solusinya? Ternyata solusi itu hanya bisa dilaksanakan pada titik itu gitu. Sudah tidak bisa digunakan untuk titik selanjutnya gitu, karena memang pola pembelajarannya itu berubahnya adalah distance learning non klasikal menjadi acuan gitu, sehingga solusinya itu sangat jangka pendek gitu. Nah, dua-duanya dalam konteks aksi perubahan diperbolehkan. Tapi ketika kita menilai apakah dia inovatif atau tidak, beda dua-duanya gitu. Untuk yang kelas rangkap, inovasinya tidak begitu ketemu gitu. Sedangkan yang menyarankan kepada blended atau distance learning, dia inovasinya karena menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis akan ketemu gitu. Jadi ini ketika kita berbicara mengenai ide perubahan dan juga inovasi, apakah kita hanya problem solving, tidak memperhatikan lingkungan atau kita memperhatikan perkembangan lingkungan. Sebenarnya ada cerita yang menarik tentang McDonald gitu, cuma nanti waktunya takutnya nggak nyampe. Tapi nanti kalau masih ada sisa, saya akan cerita tentang McDonald. Jadi ke sana. Ketika kita berbicara mengenai apakah ide kita ini benar-benar bervisi ke depan, ke depannya ingin seperti apa, jangan-jangan solusi yang kita tawarkan hanya jangka pendek sifatnya. Kemudian, Bapak Ibu, ini tadi yang saya katakan bahwa secara khusus untuk aksi perubahan akan menilai agenda 2 maupun agenda 3. Isi dari agenda 2 maupun agenda 3. Nanti saya akan menjelaskan di dalam penilaiannya. Jadi, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah agenda 2 dengan mata pelatihan sebanyak 4 dan agenda 3 dengan mata pelatihan sebanyak 7. Pada waktu rancangan aksi perubahan, ketika kita melakukan penilaian dari aksi perubahan dan juga laporan dari aksi perubahan, kita akan menilai yang tidak dinilai saja deh Bapak Ibu. Yang tidak dinilai dari agenda mata pelatihan di agenda 2 dan agenda 3 hanya 1 yang ada di agenda 3, yaitu teknik komunikasi publik di rancangan. Tapi kalau diagnosa nanti akan dilihat, berpikir kreatif dilihat, membangun tim efektif dilihat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan dilihat, perencanaan kegiatan pelayanan sampai pengendalian dilihat di rancangan. Nanti saya akan tunjukkan hubungan antara mata pelatihan dengan outline-nya. Karena salah satu perubahan dari kurikulum kalau dulu di Klakpim ke PKP adalah outline dari aksi perubahan sudah ada. Kita sudah sediakan outline-nya. Dari outline nanti kita akan lihat penilainya di mana saja gitu. Jadi yang tidak dinilai hanya teknik komunikasi publik. Sedangkan nanti kalau implementasi sesudah 60 hari off, yang tidak dinilai hanya diagnosa. Karena diagnosa sudah dinilai di awal tadi, dan diagnosa kan kita mencari solusi, tidak dinilai di implementasi aksi perubahan. Yang kedua adalah penyusunan RKA pelayanan publik, karena tadi dinilainya di perencanaannya. Gitu. Jadi yang tidak dinilai hanya 2, untuk implementasi yaitu diagnosa dan juga penyusunan
RKA untuk pelayanan publik karena tadi masuk di perencanaan. Jadi yang lainnya mata pelatihannya baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi objek untuk dinilai di dalam seminar-seminar yang dilaksanakan baik di rancangan maupun di aksi perubahan sesudah diimplementasikan. Kemudian produknya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya mengatakan sebenarnya apa ukuran-ukuran yang akan kita lakukan untuk aksi perubahan peserta? Ada dua. Tadi yang pertama adalah rancangan, yang kedua adalah laporan aksi perubahan. Ini yang bentuk normal sebelum masa pandemi, Bapak Ibu. Dalam masa pandemi, proporsi prosentasenya berbeda. Rancangan 20, laporan aksi perubahan juga 20% gitu. Ini yang ada di depan ini yang masa normal gitu. Jadi kalau PKA dilaksanakan kira-kira sampai Desember tahun 2020, nanti ada kebijakan yang baru. Nah, di laporan ini prosentase bobotnya adalah 20%, tidak 30%. Nah, nanti akan mempengaruhi yang ada di bawah yang nanti akan diatur lebih lanjut gitu. Jadi di sini rancangan 20%, aksi perubahan 20%, tapi untuk isi yang dinilai masih sama. Kalau rancangan yang dinilai ada 4 komponen, yaitu ketepatan rencana aksi perubahan. Apakah aksi perubahan memang menjawab permasalahan tadi gitu? Apakah tadi kan pertanyaannya adalah apa sih permasalahannya? Apa sih permasalahan pelayanan yang terjadi? Bukti-buktinya apa saja? Nanti yang dicari adalah bukti dan juga problemnya apa. Kemudian yang kedua adalah terobosannya inovatif atau tidak. Yang tadi saya mencontohkan mengenai pelatihan. Pelatihan yang harus merubah dari yang yang tadi saya contohkan karena masa pandemik pencairannya menjadi tidak oke, apa yang harus dilakukan? Yang satu mengusulkan tentang kelas rangkap, pemecahan kelas, yang satu mengusulkan tentang distance learning gitu. Jadi terobosannya inovatif atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tahapan rencana perubahan dan pengendalian mutu pekerjaan. Tahapannya masuk akal atau tidak. Jadi tadi kalau kita smarter tadi, apakah kalau kita kembali ke smarter tadi, achievable, timely, relevannya ini nyambung nggak gitu? Spesifik tadi kita bicara mengenai inovasi dan juga desainnya. Jadi kalau spesifik and measurable kita bicara mengenai problem dan juga inovatifnya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai tahapan kegiatan, kita bicara mengenai ART-nya, achievable, relevant, dan juga timely-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, tahapan rencana perubahan dan pengendalian mutu pekerjaan. Apakah tahapannya masuk akal nggak gitu? Maksud sih menyusun perda hanya 1 minggu, nggak ada uji publiknya, tiba-tiba langsung disahkan oleh wali kota atau bupati. Gitu. Nah, berarti nggak masuk akal tahapan kegiatannya. Kemudian yang keempat adalah kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi. Tadi resource-nya. Smarter, yang terakhir R tadi resource. Jadi smarter tadi diterjemahkan di dalam rancangan tadi, dari awal sampai akhir, SM-nya bicara 1 dan 2, ART-nya bicara yang nomor 3, kemudian sumber daya bicara resource-nya adalah yang nomor 4. Nanti kita lihat bagaimana mengukurnya. Nanti kawan-kawan kalau menjadi coach, bisa melihat sebenarnya kalau ketepatan rencana aksi dinilai dari mana, ukurannya seperti apa, sehingga dapat mengarahkan peserta. Nanti kita lihat di tayangan saya yang agak belakang. Kemudian kalau ini tadi dari rancangan, sedangkan kalau laporan juga ada 4 komponen, yaitu capaian, kepemimpinan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Ada 4 komponen yang akan dilihat. Capaian adalah sebenarnya kalau capaian lebih kepada apa yang sudah direncanakan tadi, apakah tercapai dengan bukti-bukti yang jelas gitu. Bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang jelas.
kepemimpinan adalah bagaimana, ini yang sering sekali dilupakan ketika dulu kita membuat proper gitu. Jadi pelatihannya itu pelatihan membuat proper, tapi teknis operasional gitu. Sedangkan ini adalah pelatihan kepemimpinan. Kawan-kawan peserta harus melihat, harus ada pembelajaran kepemimpinan yang mereka peroleh dari melaksanakan aksi perubahan itu seperti apa. Jadi di sini ada kepemimpinan, kemudian dari sisi kemanfaatan, apakah kemanfaatannya masih desain, sudah diapresiasi, apakah sudah sampai ke tahapan yang mana. Sedangkan untuk keberlanjutan aksi perubahan lebih kepada apakah bagaimana tindak lanjut dari aksi perubahan. Ada 2 indikator. Bapak Ibu, salah satu ciri khas perbedaan dari proper dan aksi perubahan adalah tahapan rencana yang jangka pendek spesifik di rancangan, tapi yang jangka menengah dan jangka panjang harus spesifik di laporan gitu. Jadi kalau rancangan fokuskan saja yang jangka pendek gitu. Tapi kalau aksi perubahan selain dicantumkan di SKP, jangka panjang dan menengahnya mau ngapain. Jadi lebih rinci itu ditagihnya adalah di laporan untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk memastikan next-nya atau selanjutnya apa yang harus dilakukan. Jadi ini yang kita komponen-komponen penilaian kalau kita melihat rancangan aksi perubahan. Nanti saya akan jelaskan ukuran-ukuran dan hubungan-hubungannya. Nah, ini hubungannya seperti ini. Tadi saya menyebutkan bahwa untuk aksi perubahan dengan PKP ini sudah ada outline-nya. Outline-nya seperti apa? Outline-nya adalah yang ada di kanan ini. Ada pendahuluan, ada profil, ada analisis, dan ada strategi. Jadi rancangan aksi perubahan terdiri dari 4 bab. Bab pendahuluan isinya latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian B isinya adalah profil kinerja pelayanan. Kinerja pelayanannya saat ini seperti apa yang diambil tadi. Kemudian analisis masalah pelayanan, nanti bicara mengenai permasalahannya ini, penyebabnya adalah ini, data-datanya seperti ini. Jadi di sini teknik analisisnya akan masuk di C ini. Kemudian yang D adalah strategi penyelesaian permasalahan atau rencananya yang akan dilakukan, terobosannya apa, tahapannya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, manajemen pengendalian mutu pekerjaannya akan seperti apa. Jadi bagaimana menilainya? Tadi saya mengatakan bahwa ada 4 komponen penilaian untuk rancangan. Yang pertama adalah ketepatan rencana aksi. Ini akan dilihat dari bab 1, bab A, bab B, bab C, dan bab C. Seorang narasumber yang menilai akan melihat hubungan dari latar belakang, bagaimana masalah itu dianalisis, sampai penyelesaiannya. Sedangkan kalau apakah aksi perubahannya inovatif atau tidak, seorang narasumber akan melihat dari D-nya saja, khususnya yang nomor 1. Kemudian kalau tahapan, mereka akan melihat D-nya saja, khususnya yang nomor 2. Sedangkan kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya, mereka akan melihat D, khususnya nomor 3 dan nomor 4. Jadi secara khusus sebenarnya nanti penyelenggara diklat bisa memberikan pembekalan kepada narasumber. Saat ini sering sekali ada yang mengatakan narasumber ini menilainya nggak jelas. Suka-suka mereka. Sebenarnya dalam konteks pelatihan kepemimpinan administrator ataupun pengawas, kita sudah memberikan rambu-rambu yang jelas. Kalau nanti narasumber kamu menilai, kamu akan menghadapi rancangan yang outline-nya seperti ini. Kalau kamu melihat ketepatan, kamu lihat hubungan antara A, B, C, dan C, garis lurus, logis atau tidak. Terobosan inovatif, lihat saja di D, bagian A, apakah itu hanya problem solving, sifatnya sesaat, atau memperhatikan lingkungan. Kemudian tahapan, cek di tahapannya, apakah achievable, yang tadi ART tadi, time-nya baik benar atau tidak, masuk akal atau tidak.
Kalau yang nomor 3 ini lihat di D yang nomor 2. Kemudian kalau sumber daya, kejelasan peta, lihat saja di nomor 3 dan 4. Nah, saya yakin nanti kita akan mendapatkan narasumber yang satu haluan gitu. Jadi ada apa namanya, ada standar yang sama dari narasumber ketika narasumber yang menilai rancangan ini memahami mengenai apa yang dinilai dan juga apa yang dihadapi, di mana dia harus menilai. Kemudian kalau kita bicara yang kedua adalah laporan dari aksi perubahan. Komponen dari laporan aksi perubahan, outline-nya adalah yang sebelah kanan. Laporan aksi perubahan terdiri dari 3 bagian, yaitu deskripsi proses kepemimpinan, deskripsi hasil kepemimpinan, yang ketiga adalah keberlanjutan aksi perubahan. Jadi isinya itu saja. Gitu. Untuk tadi, komponen yang pertama, capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan, narasumber akan melihat di huruf B-nya saja. Deskripsi hasil, capaian dalam perbaikan sistem pelayanan. Tadi, tahapan tadi seperti apa ketercapaiannya. Jadi lebih ke tahapan-tahapan dan juga manfaat yang ada di sini. Kalau menilai kepemimpinan, baca di bab A dan bab B. Deskripsi proses, bagaimana integritas dijalankan ketika melaksanakan aksi perubahan, bagaimana IT, tidak selalu kita harus membangun IT Bapak Ibu, ya. Jadi tidak harus membangun sistem. Baik PKP, PKA, PKN itu tidak menjadi keharusan gitu. Tapi kalaupun membangun sistem hanya untuk mensupport kegiatan pelayanan. Jadi bagaimana memanfaatkan IT dan juga bagaimana mengelola tim. Nah, saya yakin kawan-kawan pelatihan pengawas nanti ada membangun tim efektif. Bagaimana dia menerjemahkan? Kalau membangun tim efektif, harus ada strukturnya. Pembagian kerjanya seperti apa, tugasnya seperti apa. Kemudian, bagaimana tim building ini dibangun. Sering sekali nanti diarahkan Bapak Ibu, kawan-kawan peserta, kalau membangun tim efektif adalah tim ini dikelola, tidak hanya tim ini dibentuk, dikasih kerjaan gitu. Tapi ada pengelolaan, bagaimana pola komunikasi, pola koordinasi di masa virtual dan lain-lain. Ini menjadi deskripsi dari proses kepemimpinan. Sedangkan untuk kemanfaatan aksi perubahan dilihat dari B dan C. Tadi saya mengatakan bahwa jangka pendek, tahapan kegiatan sangat dibedah, sangat spesifik di rancangan, tapi sebenarnya spesifik jangka menengah dan jangka panjang lebih kepada yang ada di sini. Di laporan aksi perubahan sesudah off 60 hari. Karena di sini tindak lanjut kegiatan jangka pendek dengan menetapkan target capaian jangka menengah dan jangka panjang. Jadi lebih spesifik jangka menengah, jangka panjang itu di laporan aksi perubahan ketika kita menilai kemanfaatan dan juga keberlanjutan dari aksi perubahan. Jadi untuk outline-nya Bapak Ibu nanti arahkan saja peserta rancangan outline-nya seperti ini, sedangkan untuk laporan outline-nya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan instrumen penilaiannya? Ini tadi yang saya katakan bahwa mungkin lebih. Jadi untuk ketepatan rencana aksi, saya akan lebih ke sini saja. Ini adalah penilaian di dalam aksi perubahan, tapi saya lebih ke sini. Tadi indikator yang pertama di rancangan adalah ketepatan rencana aksi perubahan. Di dalam ketepatan rencana aksi perubahan, deskripsinya adalah yang dinilai adalah kemampuan menganalisis untuk mendapatkan ketetapan RAP, rencana aksi perubahan RAP, dengan permasalahan kualitas. Sehingga kalau kawan-kawan ingin, peserta pelatihan nanti ingin mendapatkan, kalau level 4 ini 80,1 sampai 100, level 3, 7, tapi dengan sangat memuaskan 90 ke atas, memuaskan 80,1 sampai 90 dan lain-lain. Kalau level 4 yang ada di sini, ketika indikator yang pertama ketepatan rencana aksi, level 4-nya adalah gagasan rencana aksi
dilakukan berdasarkan analisis permasalahan kinerja pelayanan dan kebutuhan stakeholder yang didukung data. Jadi ada 3 yang harus ada kalau peserta tadi akan dikasih nilai 80 ke atas. Gitu. Yang pertama adalah ada analisis. Nah, tekniknya apa analisis yang digunakan? Yang kedua adalah ada informasi mengenai kebutuhan stakeholder itu apa. Yang ketiga adalah ada data. Kalau 3-tiganya itu ada, seorang penguji harus memberikan nilai 80 ke atas. Gitu. Jadi ada analisisnya, ada informasi mengenai kebutuhan stakeholder, dan juga ada datanya, dia akan diberi level keempat. Sedangkan level ketiga adalah ada analisis. Tapi analisisnya ini meskipun ada analisis terhadap stakeholder, tapi tidak lengkap. Meskipun ada datanya gitu. Dia ada data, tapi analisisnya tidak begitu oke. Kita beri di level 3. Sedangkan level kedua, tidak ada data, tapi ada analisis gitu. Jadi meskipun analisisnya agak ngawur, tapi kalau ketemu logikanya, meskipun nggak ada data, pasti nilainya adalah level 3. Level 3 itu nilainya adalah 60-70 tadi gitu. Sedangkan kalau tidak ada analisis, ya sudah kita kasih level 1 gitu. Jadi ini ada seorang narasumber, makanya saya sangat menyarankan kepada pengelola atau Lemdik nanti untuk narasumber atau penguji juga diberikan pengertian yang sama sehingga relevan ini dengan kawan-kawan coach gitu. Coachnya mengarahkan ke sini, narasumbernya kemana? Nggak nyambung, rugi nanti pesertanya gitu. Jadi ada pengarahan. Kemudian yang kedua adalah kalau rancangan dinilai dari sisi inovatifnya. Inovatif di dalam mata pelatihannya nanti akan dikenalkan bahwa kriteria inovasi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria inovasi yang nanti dijelaskan di mata pelatihan di pengawas. Kawan-kawan Widya Iswara yang mengampu mengenai inovasi sektor publik nanti akan memberikan ini. Jadi memberi nilai tambah, memiliki unsur kebaharuan, bisa direplikasi, dapat diterapkan secara berkelanjutan. Kalau nilai 4, ketika 5 kriteria itu ada di dalam aksi perubahan, rancangan aksi perubahan yang diusulkan oleh peserta. Kalau 5-5-nya ini terpenuhi, dia akan mendapatkan 4. Sedangkan akan mendapatkan level 3 jika sebagian besar. Mungkin bingung, Bu, 5 sebagian besar itu berapa gitu. Pasti 3 ke atas, 3 atau 4. Sedangkan kalau level 2 hanya sebagian kecil, ambil aja setengah ke bawah gitu. Yang level 1 tidak ada kriteria dari inovasi yang dipenuhi. Jadi di sini untuk penilaian sebenarnya sudah secara rinci kita katakan kalau indikatornya pasti 5 ini. Yang kita pakai adalah 5 ini indikator inovasi. Kalau semuanya dapat 4, kalau tidak ada level 1, di tengahnya bergerak antara sebagian besar dan sebagian kecil. Sedangkan kalau kita bicara indikator yang ketiga, tahapan rencana perubahan dan pengendalian mutu, kita bicara mengenai keterkaitan tahap. Jadi tadi tahapnya itu saling berkait gitu. Kalau kita mau membuat naskah akademik, berarti membuat draft, mendapatkan masukan narasumber, perbaikan, uji, naskah. Jadi urut gitu. Jadi di sini keterkaitan tahapan dan pengendalian mutu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan tergambar dengan jelas. Kalau tahapan ini tidak bisa dilaksanakan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada rencana pengendalian risiko yang harus dicantumkan ketika tahapan kegiatan. Jadi sering sekali peserta diklat, sorry Bapak Ibu lagi ada gangguan. Sebentar, sorry. Jadi untuk indikator yang ketiga, tahapan rencana tadi ada hubungan antara sering sekali kawan-kawan kemungkinan potensi kemungkinan resiko yang terjadi dan apa yang dilakukan.
ini harus mengarah ke tahapan gitu. Sering sekali ditaruh di bawah, nggak ada hubungannya dengan tahapan. Hanya resiko-resiko yang dibayangkan saja. Khusus untuk aksi perubahan yang baru adalah pengendalian resiko terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan. Nah, yang di sini tergambar dengan jelas, salah satunya tergambar dengan jelas ini, kalau yang 4, tahapannya nyambung, analisis resikonya nyambung gitu. Tahapan antara tahapan 1, 2, 3, 4 nyambung, resikonya nyambung. Kalau level 3 adalah hanya tahapannya saja nyambung, resikonya nggak nyambung, berarti level 3 gitu. Nah, kalau yang level 2 adalah nggak nyambung, sedikit saja yang nyambung, yang ke level 1 tidak ada informasi. Kemudian kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi untuk aksi perubahan ini ada 3. Tim, jejaring kerja, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi 3 ini saja. Gitu. Tidak kita tambahkan keuangan, nggak ada. Gitu. Karena apa? Kita tidak ingin kawan-kawan membuat aksi perubahan memindahkan pekerjaan kantornya. Gitu. Jadi di sini kalau 3-3-nya ketemu, akan ketemu 4. Kalau 2 akan ketemu 3. Kalau hanya 1 dapat level 2, kalau tidak ada, berarti level 1 saja. Gitu. Kemudian laporan juga sama Bapak Ibu, di sini sebenarnya sudah ada yang memandu kita bagaimana menilainya masing-masing. Kepemimpinannya, prinsip-prinsip kepemimpinan, kemudian aksi perubahannya, kemanfaatannya. Di sini sudah sebenarnya panduannya sudah sangat spesifik. Kawan-kawan ketika menjadi coach, dicocokkan saja gitu. Oh, kalau inovasi tadi dinilai dari ini. Dicek gitu di pesertanya. Kamu sudah mencantumkan ini belum? Ada belum? Gitu. Jadi ini lebih mudah. Nah, kalau saya ini hal-hal yang diperhatikan sebenarnya sifatnya umum gitu. Jadi mungkin itu kawan-kawan kalau secara spesifik nanti misalnya latar belakang itu isinya apa saja misalnya. Latar belakang isinya profil organisasi dan lain-lain. Ini lebih menjelaskan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini lengkap Bapak Ibu untuk kawan-kawan membantu menjadi coach-nya. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sharekan karena waktunya juga sangat terbatas. Ini sudah 9.17 ya, kita sampai 9.45 gitu. Jadi beberapa hal yang penting tadi adalah kawan-kawan nanti kalau menjadi pemateri untuk aksi perubahan atau menjadi coach, sebenarnya dari sisi outline-nya sudah dipandu, bagaimana menilai, cara menilainya sudah dipandu. Kalau pertanyaannya adalah level mana pelayanan ini bisa diambil di level JPT Pratama atau unit kerja administrator yang mandiri, diagnosanya bisa dari input, proses output. Nah, dilihat terkaitannya kemarin belajar di studi lapangan, apa pembelajarannya? Bisa menjadi isu-isu atau ide-ide baru untuk inovasi kawan-kawan. Jadi mungkin itu sharing saja, mungkin ada beberapa pertanyaan atau klarifikasi yang ingin diajukan, monggo, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Tapi supaya lebih jelas lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan kita buka sesi pertama. Siapa? Dari sebelah kanan saya, dari saya. Ya, Ibu Yohana Nab. Kemudian Ibu Lisa. Dari kiri. Siapa lagi? Ya, Pak Gustaf. Baik, saya pikir 3 dulu ya. Nanti kalau sudah ini baru. Oke, silakan Ibu Yohana Nab. Masih
masih mute, Bu Yohana. Masih di mute. Ya, masih mute. Ibu Ana, tolong speakernya. Oh, gitu ya. Baik, bisa? Ya, yang saya hormati Bu Erna. Terima kasih Pak Stef untuk waktu yang diberikan. Di sini yang supaya lebih jelas pertanyaan saya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Erna. Untuk lebih jelasnya terkait membagi pengalaman. Apakah setelah kembali dari lokus atau untuk membagi pengalaman ini dilakukan setelah seminar rancangan aksi perubahan. Kemudian yang berikut, untuk instrumen penilaian, apakah sama dengan yang lalu? Karena kalau saya lihat dari tadi, deskripsi penilaian hampir mirip. Kemudian yang ketiga, dalam rancangan aksi perubahan, tentu yang pertama dilihat adalah permasalahan yang dihadapi oleh peserta PKP. Nah, kadangkala ditemui bahwa ada peserta yang juga menyampaikan bahwa ketika ditanya mengawali itu kira-kira permasalahan apa yang dihadapi, bisa dia katakan dalam pelayanan kami atau sesuai dengan tugas fungsi kami, tidak ada masalah seperti itu. Lalu bagaimana dengan mensiasati peserta seperti ini? Tentu kita sampaikan bahwa tidak ada masalah, mungkin berjalan di tempat, tapi paling tidak ada inovasi yang dibuat supaya ada peningkatan lebih lanjut yang lebih baik. Mungkin itu 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Erna. Pak Stef, saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu Yohana. Yang selanjutnya tadi Pak siapa? Bu siapa? Langsung saja Ibu siapa tadi yang nomor 2? Bu Lisa. Ya, Bu Lisa. terima kasih. Ya, Bu Elisa. Bu Lisa, silakan Bu Lisa. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, penjelasan Ibu sudah cukup jelas bagi kami. Cuma ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait dengan implementasi nanti. Nah, untuk tahapan Ibu, itu ada kalau di sistematika rancangan itu ada di poin D, tahapan kegiatan. Nah, pertanyaan saya, di pelaporan nanti apakah kita juga membuat dalam bentuk tabel seperti yang lalu di proyek perubahan, ataukah kita bisa modifikasi, ataukah ada aturan lain yang ditetapkan terkait dengan penulisannya. Yang kedua, terkait dengan tahapan juga, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi tentang resiko, kalau di yang lalu, itu identifikasi kendala atau masalah itu kita tempatkan di bawah setelah tahapan. Nah, untuk yang ini apakah kalau saya tangkap tadi berarti di setiap tahapan itu kita hubungkan dengan risiko. Apakah seperti itu ataukah kita buat juga secara umum tetapi dirinci seperti itu. Mungkin sementara itu Ibu. Terima kasih. Oke. Yang terakhir tadi pertanyaan dari Pak Gustaf, silakan. Pak Agustaf, monggo, silakan. Ya, Bu Erna, saya juga punya beberapa pertanyaan. Tapi yang pertama ini, saya bawa dulu pengalaman masa dulu nih, Bu. Kalau dulu itu kita selalu percayakan tentang penyusunan itu pada para pembimbing. Iya ya, mereka yang bertanggung jawab, iya para coach.
Dan penjelasan mengenai penyusunan itu ada pada para pengajar proyek perubahan. Nah, ini saya mau minta pendapat Ibu juga mungkin kalau lihat model yang sekarang ini, maka sebaiknya mungkin pemberi materi pada waktu agenda 1, 2, dan 3 itu sebenarnya sudah harus semacam memberikan bimbingan-bimbingan atau pengarahan terhadap nanti penyusunan dari aksi perubahan itu. Seperti itu, sehingga pada waktu pelaksanaan ini itu tidak sepenuhnya dipercayakan kepada coach, tetapi prinsip, aspek atau asas itu sudah diberikan oleh masing-masing pengajar begitu. Itu mohon tanggapan Ibu. Lalu hal yang kedua, Ibu, ini situasi Papua. Papua itu unik. Apa yang tadi Ibu jelaskan itu sangat ideal nasional. Memang aturannya seperti begitu pasti. Nah, di Papua pengalaman kita secara khusus saya selama ini menghadapi ujian-ujian atau seminar yang PIM 3, PIM 4 itu banyak kali kita tidak sukar sekali mendapatkan kesesuaian apa yang kita mau nilai dengan sistematika yang tadi Ibu contohkan dari ada outline-nya itu. Nah, kalau misalnya terjadi, apa yang dia buatkan dalam laporannya itu memenuhi segala yang diminta, tetapi tidak sesuai dengan pengisiannya, itu tidak sesuai sistematika yang ada. Itu apa yang harus kita pilih, sesuaikan sistematika atau tidak. Kemudian yang poin yang berikut itu, kalau yang dia sampaikan itu mungkin di dalam laporannya tidak ada, Bu. Tetapi ketika kita bertanya, karena kita yang tahu aspek apa yang kita mau nilai, ketika kita bertanya, dia bisa menjawab dengan teratur dan tertib. Artinya ini mungkin pada waktu coachingnya yang tidak bisa diarahkan dengan baik, itu juga mungkin ini khas Papua ya, Ibu. Ada keunikan-keunikan seperti begitu. Nah, itu juga mungkin kita diberikan gambaran kalau situasi, sehingga kita nanti tidak terpaku kepada itu outline sistematik. Kalau yang poin A itu dia ada di sebagian di ini, sebagian itu, tidak seperti gitu. Lalu juga permintaan, ini yang ketiga di permintaan, Bu. Ya. Tolong nanti Ibu, demi kami bisa melaksanakan apa yang Ibu dan Lan harapkan ini, mungkin ada satu contoh terbaik dari sebuah laporan yang sesuai dengan yang dimintakan, kemudian disusun di dalam sistematika sesuai yang dijelaskan, sehingga paling tidak kita punya gambaran untuk melakukan pembimbingan-pembimbingan pada waktu pelaksanaannya. Seperti begitu, Bu Erna. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Baik, silakan Ibu. Ya, Pak Stefanus, langsung saya jawab saja ya. Mungkin ada beberapa yang saya gabung gitu karena ada beberapa yang sama. Yang pertama Bu Yohana menanyakan mengenai berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman ini sesudah seminar laporan hasilnya, Bu. Jadi berbagi ini lebih kepada ketika semua sudah melaksanakan aksi perubahan, kemudian semua sudah seminar satu hari, besok harinya biasanya adalah berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman untuk aksi perubahan ini bisa dikelola misalnya gini, tadi kan ada pembelajaran kepemimpinan dari masing-masing peserta. Di sini mereka akan sharing gitu. Kunci sukses faktormu kamu apa kemarin ketika melaksanakan aksi perubahan? Oh, ternyata kunci sukses faktor saya adalah karena saya pintar mengelola tim saya. Tim saya
saya bagi tugasnya dengan jelas, kemudian ada juga team building yang saya lakukan untuk tim saya, dia share gitu. Yang lainnya ternyata di tempat saya sebenarnya dukungan dari pimpinan saya. Nah, ketika mentok-mentok, pimpinannya terjun, komitmennya tinggi, saya berhasil. Ya, jadi ini sesudah aksi perubahan, Bu. Jadi kita bisa saling belajar mengenai kepemimpinan yang dia terapkan kemarin, kunci sukses faktornya itu apa? Kemungkinan berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Kemudian mengenai apakah instrumennya sama atau berbeda dengan sebelumnya? Ada yang sama, ada yang berbeda, Bu. Jadi kalau inovasi yang lama tidak ada ukuran-ukurannya, yang sekarang ada ukuran-ukurannya. Tahapan agak sama, mayoritas sama, tahapan dan juga ukuran-ukurannya. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda, Bu, untuk perbandingan dengan yang lama dengan yang baru. Kemudian sering sekali ini nggak hanya di Papua, Bu, ini di tempat lain juga banyak gitu, banyak sekali peserta yang datang itu kalau orang Jawa ngomongnya pasrah bongkoan, cuma saya nggak ngerti bahasa Papuanya gitu. Jadi datang, Bu, saya nggak ngerti mau bikin apa untuk aksi perubahan, organisasi saya oke-oke saja gitu. Tolong dicarikan, bahkan ada yang ngomong begitu, pokoknya saya pasrah sama Bapak Ibu deh, disuruh bikin apa. Nggak hanya di Papua, di seluruh Indonesia juga ada. Sering sekali kita menghadapi peserta seperti itu. Cuman yang pertama, Bapak Ibu, untuk aksi perubahan itu ada 3 orang yang berperan di dalam keberhasilannya. Coach, mentor, dan peserta. Masing-masing memiliki peran yang berbeda. Gitu. Coach adalah bagaimana kita memberikan pengayaan dan dukungan kepada peserta supaya potensi dari peserta ini tergali. Mentor kaitannya dengan lingkup tugasnya, karena dia atasannya. Nah, dia tahu bahwa inovasinya sesuai nggak dengan permasalahan di organisasi. Dia mengarahkan ke sana. Peserta adalah orang yang harus menjadi inovator. Jadi untuk seperti ini, saya sangat menyarankan Bapak Ibu jangan memberikan solusi kepada peserta. Solusi harus dari peserta, karena kawan-kawan perannya adalah dari coach. Caranya seperti apa? Bapak Ibu sudah puas dengan kondisi saat ini, karena katanya udah baik-baik saja gitu ya Bu Yohana. Bapak Ibu coba deh merenung atau melihat di internet atau melihat di publikasi di tempat lain seperti apa. Apakah sama atau berbeda? Bapak Ibu besok kembali ke saya, kita diskusi, coba cari tempat lain 5 deh gitu. Nah, bandingkan dari 5 itu dengan kondisi Bapak Ibu. Gimana? Nah, jadi tetap kita carikan, kita berikan gambaran kepada mereka bahwa kalau kita sudah bagus seperti ini, apakah ini bagusnya menurut kita, tapi menurut orang lain atau daerah lain masih sama? Karena sering sekali kita benchmarking komparatif itu seperti ini gitu. Jadi mungkin saran saya adalah jangan kita pernah memberikan solusi. Oh, kamu seperti ini, udah kamu bikin ini aja. Karena di tempat lain kayak gini. Nah, meskipun kita mengarah ke sana, tapi kita berikan jalan kepada dia, bukan solusi dari kita, gitu, ya, Bu Yohana ke sana. Kemudian Bu Lisa, apakah kalau dulu tahapan itu direncanakan ketika laporannya sama ini Bu, di B yang tadi saya sebutkan di outline minimal daripada aksi perubahan, laporan aksi perubahan, di B tadi sebenarnya memindahkan rancangan ditambah dengan pelaksanaannya, Bu. Sama dengan yang lama, Bu. Cuman tadi kan ada pengendaliannya. Tadi sambil menjawab pertanyaan Pak Gustaf. Ini adalah outline minimal, Bapak Ibu. Sangat dimungkinkan peserta membangun outline sendiri, tapi unsur-unsurnya nanti ketemu tadi Pak Gustaf. Jadi kalau ada yang membuat outline berbeda, jangan mengatakan ini salah. Outline tidak ada yang salah, gitu. Ini adalah minimal kalau peserta bisa menunjukkan bahwa unsur-unsur penilaian. Kenapa unsur-unsur penilaian? Karena memang yang dinilai itu, yang dinilai harus ada gitu. Tapi kalau outline-nya berbeda, silahkan, tidak apa-apa. Ini sebenarnya hanya untuk minimal saja gitu. Ini hanya minimal. Kalau ada orang yang lebih oke lagi, monggo silahkan. Jadi sangat diperbolehkan ketika outline-nya berbeda, tapi unsur-unsur penilaian atau komponen penilaian memang ada di sana gitu. Jadi tadi untuk pertanyaan Pak Gustaf dan Bu Lisa ada kaitannya. Kemudian
Bu Lisa menanyakan, bagaimana sistematika menulis tahapan dan pengendalian risiko? Bisa dua-duanya, Bu. Bisa tabelnya sebelah kanannya langsung risiko sehingga jelas, tapi bisa juga ditaruh di bawah gitu. Cuman dulu kan seolah-olah risiko ini terpisah dari tahapan kegiatan gitu. Nah, yang kondisi saat ini adalah risiko ini terkait dengan kalau ini tidak terlaksana atau jadwalnya mundur, apa yang harus dilakukan. Jadi ada keterkaitan dari tahapan dengan pengendalian risiko mengenai teknis, bisa di kanan, bisa seperti yang saat ini dilaksanakan, biasanya di bawah hampir penutup itu baru kemungkinan risiko dan hambatan yang terjadi. Kemudian Pak Gustaf, saya setuju banget itu Pak Gustaf, kenapa Bapak Ibu dikumpulkan hari ini, saya yakin Bapak Ibu ini adalah pengajar materi, agenda 1, agenda 2, agenda 3. Dan kemungkinan nanti ada yang jadi coach juga, kan gitu kan? Nah, jadi di mindset Bapak Ibu bahwa apapun materi yang Bapak Ibu berikan pasti berkontribusi terhadap aksi perubahan gitu. Jadi jangan lupa di setiap pembelajaran apa sih kontribusi dari materi ini terhadap aksi perubahan tadi gitu. Jadi saya sangat menghargai kawan-kawan berkumpul di sini. Kawan-kawan pengampu materi, ada yang jadi coach. Jadi kalau semuanya diserahkan di coach, makanya memang benar kalau jadi coach itu sering sekali menambah stres hidup Bapak Ibu. Stresnya adalah bagaimana dia membuat aksi perubahan, bahkan bagaimana dia jadi juara. Kalau Bapak meletakkan beban itu di Bapak Ibu saya yakin nggak bisa tidur. Bukan tanggung jawab Bapak Ibu membuat orang itu menjadi juara. Jadi perannya itu banyak Pak gitu. Dan peserta titik kuncinya di sana gitu. Jadi saya sih tidak pernah ada penilaian kinerja WI berdasarkan orang yang pernah mengantarkan orang banyak jadi juara. Gitu. Enggak ada itu penilaian WI ke situ. Cuma kita memastikan tugas coach adalah menggali potensi yang ada di dalam peserta sehingga peserta bisa menjadi inovator dengan cara mengeluarkan kapasitas yang ada di dalamnya gitu. Jadi itu tugasnya gitu. Jadi saya sangat setuju bahwa ini harus dipahami. Bahkan untuk yang menilai pun juga harus paham gitu. Yang menilai datang nggak ngerti apa-apa, asal menilai. Wah udah, coach Bapak nggak ada gunanya, peserta yang sudah bekerja dengan baik nggak ada gunanya. Itu kan coach itu kadang juga stres tersendiri gitu. Ini yang nilai semaunya sendiri, nggak ngerti konteksnya. Nah, ini menurut saya yang kita perlu paham satu gelombang dulu gitu, sehingga tadi semuanya bekerja dengan perannya masing-masing gitu. Kalau nggak nanti stresnya yang jadi coach gitu, Pak materi, pokoknya saya ini aja deh gitu. Itu nanti urusannya coach gitu. Jadi males banget jadi coach nanti ya Pak ya. Jadi saya setuju dengan yang pertama tadi bahwa semuanya dikasih pembekalan sehingga tahu perannya masing-masing. Kemudian tadi ini Pak, ini yang menarik adalah ada orang yang pintar berbicara, tapi tidak pintar membuktikan, Pak. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita selalu mengatakan konsep kita adalah evidence based gitu. Ada evidence gitu. Orang sering sekali pintar ngomong, tapi ya ngomongnya saja gitu. Tapi nggak ada buktinya. Ini dua-duanya harus ketemu, Bapak Ibu. Ada orang yang pintar menghadirkan bukti, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini juga nggak sempurna. Seorang pimpinan yang baik juga harus berkomunikasi dengan baik. Meskipun buktinya banyak, tapi ngomong aja nggak bisa. Ya sudah, kepemimpinannya belum oke. Ini juga sama, Pak. Seorang pimpinan yang pinternya ngomong saja, tapi nggak ada buktinya. Ya nggak oke juga. Jadi ini saya selalu mengatakan bahwa prinsip bukti atau evidence sangat penting. Kalau ada peserta yang tidak mampu menghadirkan evidence, tapi dia bisa bercerita, dia komunikasinya bagus, tapi evidence base-nya nggak ketemu. Jadi kita tidak akan memberikan penilaian yang sama. Dua-duanya harus ketemu Pak, evidence dan cara berkomunikasi, meyakinkan orang lain juga harus ketemu. Kemudian sarannya untuk contoh-contoh supaya memberikan gambaran, sebenarnya kami mengharapkan dari Lemdik itu untuk aksi perubahan ini kan dipublikasikan supaya bisa dilihat orang lain sehingga kita menciptakan iklim dari pengetahuan yang saling belajar. Ini yang
yang memang kayaknya belum pede gitu. Kalau kami, Pak, kami membuat contoh, saya yakin nanti terus diturun, dianggap itu yang teroke, Pak. Itu kelemahan di Indonesia adalah contoh ini, ya udah nanti sama persis copy paste, diganti aja lokusnya, diganti judulnya dan lain-lain. Kita menghindari karena apa? Pemimpin ini inovatif gitu. Tapi Bapak, lingkungan pembelajaran, lingkungan knowledge ini yang penting ketika misalnya nih di Surabaya sudah melaksanakan PKA, ada yang dikasih nilai sempurna. Harusnya itu aksi perubahannya dibuka, jadi bisa dibaca oleh orang lain. Nah, ini yang kita dorong ke sana. Tapi menjadi catatan bagi kami, Pak Gustaf, itu tadi mengenai contohnya gitu. Jadi mungkin nanti bukan contoh komplit sebagai sebuah dokumen, tapi contoh-contoh kira-kira deskripsi dari masing-masing outline itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak Gustaf ya. Waktu kita kayaknya tinggal 5 menit ya, Pak, Bu, karena saya ada acara jam 10. Masih satu Jadi, orang lagi. masih ada 5 menit. Pak Anton. Oke, Bu Wara. Siapa Pak? Pak, saya manut sama Pak moderator. Pak Anton. Aku salah. Ya, siapa? Jadi 2 deh, Pak Anton sama Bu Wara. Silakan. Yang terakhir itu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Erna atas presentasi hari ini, sangat lugas dan jelas buat kami. Terima kasih Pak Stef. Ada 2 hal. Yang satu, saya mohon klarifikasi Bu kalau saya keliru dalam memahami kebijakan desain kurikulum pembelajaran pada PKA maupun PKP. Saya terinspirasi dengan pertanyaan pertama Pak Gustaf tadi yang sudah direspon oleh Ibu, sangat jelas. Barangkali ada semacam pencerahan secara tegas pada setiap video suara bahwa dari kebijakan desain kurikulum baik PKA dan PKP ini untuk setiap agenda baik agenda 1, 2, dan 3 ini lebih bersifat referensi pengantar untuk setiap audiens peserta itu mampu mengaplikasikan seluruh substansi dari setiap agenda itu yang nanti terukur dan ternilai melalui aksi perubahan. Sehingga setiap pengajar itu mempunyai tanggung jawab secara moral untuk harus membuat seorang peserta mampu mengaplikasikan apa substansi pembelajaran dari mata pembelajaran pada agenda itu yang terukur melalui rancangan aksi tadi. Ini perlu ada semacam ketegasan sehingga setiap orang merasa bertanggung jawab secara moral untuk mendrive pengetahuannya sampai terukur dalam sikap seorang pemimpin yang mengikuti proses pembelajaran itu. Mohon klarifikasi dan ketegasan jika saya salah paham. Yang kedua adalah saya setuju dengan penjelasan Ibu tadi mengenai seluruh desain pembelajaran yang terukur melalui aksi rencana, seorang coach akan bekerja maksimal dengan memperhatikan seluruh kriteria-kriteria dalam sistematika, bahkan mengarahkan peserta barangkali lebih baik. Tapi kalau pengujinya tidak memahami substansi dari rancangan itu sendiri, maka akan mubazir juga kerja keras seorang coach dan hasil kerja dari seorang peserta diklat. Oleh karena itu, apakah ada semacam indikator dalam hal penunjukan seorang penguji? Ini penting supaya jangan mubazir dan sia-sia apa yang kita kerjakan. Yang pertama, jangan sampai penguji itu kurang memahami perannya sebagai seorang penguji, akhirnya nilainya lebih subjektif dan tidak objektif, yang tidak mengarah kepada prinsip-prinsip yang kita ajarkan dan kita arahkan dalam penulisan itu. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Erna. Ya, silahkan Bu Wara yang kedua. Ibu Wulan. Masih mute Bu Wulan, Bu Wara. Ibu Wulan, silakan. Iya, terima kasih Pak Stef selaku moderator dari Jogja, Bu. Dan Jogja. Ibu Erna, masih terkait relevan dengan yang disampaikan oleh Pak Gustaf serta Pak Anton, bahwa karena semua WI akan terlibat menyampaikan materi baik dalam agenda 1, 2, dan 3, yang semuanya akan
diasumsikan akan berperan sebagai penguji, ada juga yang akan berperan sebagai coach, yang mestinya sudah memahami indikator-indikator keterkaitan semua mata pelatihan dengan aksi perubahan, baik rancangan maupun laporan. Namun saya masih memandang perlu kita lakukan fokus grup diskusi tentang ini, kita bedah satu persatu setiap mata pelatihan dalam agenda. Selain penguji dan coach, saya ingin bertanya, yang selama ini sudah saya lakukan, dan dengan catatan bukan untuk meraih juara, tetapi peserta berhak tahu. Dia kita jelaskan untuk para pemateri atau yang mengajar merancang aksi perubahan perlu menyampaikan indikator-indikator penilaian, standarnya apa, supaya peserta termotivasi. Kalau saya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Itu apakah dimungkinkan, Ibu? Terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya, makasih Pak Bu Bulan dan Pak Anton. Pertanyaannya menarik bagi saya gitu. Yang pertama tadi, setiap pengampu materi harus memiliki kesamaan persepsi bahwa dia memiliki kontribusi terhadap aksi perubahan. Jadi saya misalnya nih Bapak Ibu tentang diagnosa organisasi. Tadi kan ada ketika di rancangan kita bicara mengenai analisis gitu. Pengampu materi di diagnosa organisasi harus mampu memberikan atau menjelaskan bagaimana menganalisis organisasi sehingga tadi di rancangan ketika kita bicara mengenai outline-nya, nah ketepatan rencana aksi perubahan di halaman 1, di sini analisis di huruf C tadi ketepatan rencana aksi perubahan di huruf C. Teknisnya harus jelas lah. Teknisnya kan dikontribusi oleh pemateri gitu. Jadi ini memang saya setuju tadi usulnya Bu Wulan bahwa ada diskusi dari kawan-kawan pengampu materi untuk memperjelas sebenarnya perannya masing-masing apa. Di diagnosa organisasi paling tidak kawan-kawan harus memastikan peserta bisa melakukan analisis. Yang berpikir kreatif di dalam pelayanan publik berarti inovasi pelayanan publik itu seperti apa? Yang membangun tim efektif, ketika membuat tim efektif, tidak hanya dibuat timnya, tapi itu didiamkan, tapi apa yang harus dilakukan. Jadi, setiap pembelajaran mata pelatihan berkontribusi ke sana. Ini saya setuju usulnya Bu Wulan, diskusikan dengan kawan-kawan, sehingga kita satu suara gitu, antara coach dengan pengampu materi. Jadi, tanggung jawab secara moral, kalau tadi Pak Anton bahasanya sih bagus gitu. Tanggung jawab secara moral semua unsur, semua pengampu materi, coach, dan juga pembimbing maupun penguji memiliki tanggung jawab secara moral yang sama frekuensinya gitu. Saya sangat setuju. Tadi Bu Wulan mengusulkan ada FGD, menurut saya ini bisa menjembatani kebutuhan tadi. Kemudian indikator untuk penguji, penunjukan seorang penguji. Bapak Ibu, saya yakin kalau secara ideal, ketika kita menunjuk orang menjadi penguji, kita harus memastikan bahwa dia mengetahui desain dari pelatihan ini. Kalau di PKN 2, Bapak Ibu, yang menjadi penguji PKN 2 harus sudah pernah ikut PKN 2. Cuma kalau PKP, PKA kan agak berbeda karena baru ya Bapak Ibu, pengujinya karena baru kemungkinan belum. Nah, yang harus dipastikan pertama adalah paling tidak Bapak dan Ibu yang mau menjadi penguji mengetahui komponen dan bagaimana menilai dari aksi perubahan ini gitu. Akan lebih bagus kalau pernah, cuma kan ini baru 2020 ini digunakan, saya yakin alumninya masih sangat-sangat sedikit gitu. Jadi kalau secara kuantitatif apa yang menjadi persyaratan, kami hanya bahwa yang penguji ini harus mengetahui desain dari pembelajaran yang baru dan juga desain bagaimana
menilainya. Jadi kalau untuk pertama kali penguji silahkan ditunjuk, tapi harus diberi pembekalan dulu. Ini juga terkait dengan pertanyaan Bu Wulan yang kedua tadi. Bu, kita selalu mengatakan prinsip ketika kita melakukan assessment atau pengujian adalah yang dinilai tahu ukuran apa yang akan digunakan, yang menilai juga tahu ukuran apa yang digunakan. Kita tidak bisa bahwa saya mau menilai dengan ukuran saya, kamu nggak perlu tahu, justru ini bukan penilaian yang bagus gitu. Jadi tadi mengenai ukuran-ukuran penilaian, kamu mau dapat level 4, level 3, level 2, level 1, juga harus dikomunikasikan dengan peserta. Peserta harus tahu bahwa kamu nanti akan dinilai dengan ukuran ini gitu. Ketika pembekalan untuk peserta nanti di pembekalan aksi perubahan kepada peserta, cantumkan saja, tayangkan gitu. Bapak Ibu mau dinilai. Karena kalau tidak, peserta nggak ngerti diukur apa, kita pakai ukuran yang kita ngerti sendirian gitu ya. Itu nanti kasihan pesertanya gitu. Dia tidak tahu karena salah satu prinsip penilaian adalah kita ukurannya itu tahu, peserta tahu dinilai apanya, kita tahu bagaimana menilai ukuran itu gitu. Jadi sangat terbuka Bu, diinformasikan kepada peserta untuk indikator. Mungkin itu ya Pak ya, waktunya kayaknya terbatas. Saya sih senang pertanyaannya banyak, jadi saya juga belajar apa yang harus diperbaiki secara sistem, tapi karena saya harus geser di tempat yang lain, jadi saya mohon maaf. Jadi terima kasih banyak sebelum ditutup Pak Moderator. Terima kasih, semoga semuanya lancar. Monggo silahkan berkomunikasi dengan kami, berdiskusi. Ada Mbak Fauziah yang nanti juga mungkin bisa membantu, dan mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian kami. Mungkin itu Pak, monggo saya kembalikan ke Pak Stefanus. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Kapusbin yang sudah memberikan pencerahan bagi kita di hari ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan itu menjadi pegangan bagi kita Widya Suara dalam melaksanakan tugas ke depan. Dan mari kita berikan aplaus atau dukungan bagi Ibu. Terima kasih. Oh, foto bersama dulu. Oke, ya. Silakan. Untuk dokumen, untuk dokumentasi, silakan. Ya. Fotonya dibuka semuanya. Ya, bisa. Foto. Sudah? Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Izin, saya live. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Salam sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Ciali, jangan kau simpan-simpan.